Ini adalah peta Amerika. Setelah ratusan tahun kolonisasi dan berbagai hukum yang berlaku, kondisi geografis negara ini menjadi cukup aneh di beberapa wilayahnya. Aku akan tunjukkan beberapa peta yang mungkin akan mengubah persepsi kita tentang negara ini. Bagaimana kondisi geografis Amerika yang sebenarnya tampak lebih aneh? Kita mulai dari Amerika Selatan. Kesan pertama sepertinya wilayah ini memang berada di sebelah selatan Amerika Utara, tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya tepat. Jika kita geser Amerika Selatan ke atas, kalian akan menemukan bahwa seluruh wilayah ini berada di sebelah timur Florida dan batas wilayah paling baratnya hanya berjarak sekitar 380 mil dari bagian barat Pulau Azores di Portugal. Ini adalah Maine, menjadi wilayah yang berada di timur laut Amerika dan berbatasan langsung dengan Kanada. Jika kita menarik garis lurus di tengah lautan, maka kita bisa melihat bahwa Maine adalah negara bagian Amerika Serikat yang secara geografis paling dekat dengan Afrika. Sekarang kita bergeser ke Texas. Ada beberapa hal yang cukup aneh mengenai negara bagian ini. Yang pertama, ada sebuah kota yang mungkin tidak seorang pun pernah mendengarnya, yaitu kota Dalhart. Kota ini terletak 485 mil dari ibu kota Texas, yaitu Austin. Ini artinya Dalhart sebenarnya lebih dekat ke New Mexico, Oklahoma, Colorado, Kansas, Nebraska, dan Wyoming, yang keenamnya merupakan negara bagian yang berbeda. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa sebenarnya wilayah Texas sangatlah luas, dan melihat kota El Paso yang letaknya di bagian paling barat ini. Jika kalian menarik garis dari kota ini hingga ke perbatasan paling barat Texas, lalu menggeser garis ini ke bagian barat lagi, maka kalian akan melihat garis tersebut melampaui Los Angeles, yang artinya bahwa LA sebenarnya lebih dekat dari El Paso. Tapi LA sendiri memiliki letak geografis yang menipu. Mungkin karena letaknya di pantai barat, kalian akan berpikir bahwa LA berada di bagian paling barat dibandingkan kota-kota lainnya di Amerika Serikat. Tapi ini tidak sepenuhnya benar juga. Karena kota Reno di Nevada adalah kota yang berada jauh paling barat dibandingkan LA. Dan kalian bisa melihatnya jika menarik garis dari Reno ke arah selatan. Berbicara mengenai garis lintang yang cukup aneh, berikut ini adalah beberapa contoh lagi yang mungkin akan membuat kalian terheran-heran. Austin di Texas berada pada garis lintang yang sama dengan Kairo yang ada di Mesir. New York City berada sejajar dengan Madrid, Minneapolis sejajar dengan Venice, Vancouver hampir sejajar dengan Paris, dan Calgary di Kanada hampir sejajar dengan London. Wilayah Amerika Utara memiliki temperatur yang rata-rata lebih dingin dari Eropa dengan garis lintang yang lebih tinggi seperti ini. Dan inilah yang mungkin membuat kita sedikit heran. Mungkin sama mengherankannya jika kita melihat globe lalu membalikannya ke sisi yang lain. Jika kita memulainya dari Mexico City dan menarik garis lurus ke arah ini, kalian akan takjub menemukan banyak lagi kota di garis tersebut yang posisinya sejajar. Mexico City sendiri sejajar dengan Atlanta, Washington DC, New York City, Paris, dan kemudian Izmir di Turki. Persepsi ini cukup aneh karena kita biasanya melihat dunia dalam bentuk peta, bukan dalam bentuknya yang bulat. Keanehan letak geografis Amerika yang terakhir yang akan aku bahas dalam video ini, sebagian besar letaknya berada di bagian paling utara negara tersebut. Yang pertama adalah Detroit. Jika kalian memulainya dari pusat kota dan terus berjalan ke arah selatan, kalian akan sampai ke Kanada. Jika berjalan ke arah timur, kalian juga akan sampai ke Kanada.
Jika ke arah utara, maka akan sampai ke Danau Huron. Dan akhirnya akan sampai juga ke Kanada. Sangat mudah menuju Kanada jika kalian berada di Detroit. Tapi ternyata jauh lebih mudah jika kalian berada di Point Roberts, sebuah exclave atau wilayah yang terpisah jauh dari Amerika Serikat yang letaknya di bagian selatan Vancouver. Satu-satunya cara menuju wilayah Amerika lainnya dari sini adalah dengan cara berkendara sejauh 25 mil melewati Kanada. Bisa juga terbang dari bandara yang sangat kecil atau dengan perahu menyeberangi teluk. Ada sekitar 1.200 orang penduduk di Point Roberts dan hanya ada satu sekolah yang menyediakan pendidikan hingga kelas 4 saja. Setelah naik kelas 4, anak-anak di sini harus naik bis selama 40 menit melewati Kanada untuk bisa sampai ke wilayah Amerika Serikat lainnya jika ingin melanjutkan sekolah. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai Alaska. Alaska jelas merupakan negara bagian yang berada paling utara, tapi juga sekaligus berada paling barat dan paling timur di Amerika Selatan. Karena batas penanggalan internasional lokasinya berada di sini. Wilayah Alaska lainnya yang melewati batas penanggalan memisahkan satu pulau yang dimiliki oleh Rusia, sementara pulau lainnya dimiliki oleh Amerika Serikat yang menyebabkan keanehan. Meskipun hanya berjarak 3,8 km dari satu pulau ke pulau lainnya, waktu di Pulau Diamond besar yang dimiliki oleh Rusia memiliki perbedaan 21 jam lebih cepat dengan waktu di Pulau Diamond kecil yang dimiliki oleh Amerika. Di dua pulau ini kita bisa melihat masa depan dan masa lalu. Sebagai contoh, jika di Pulau Diamond besar pukul 9 pada hari Jumat, maka di Pulau Diamond kecil adalah pukul 12 hari Kamis. Itulah sebabnya kedua pulau ini mendapat julukan sebagai Yesterday Island dan Tomorrow Island. Pada musim dingin, biasanya bongkahan es beku memenuhi perairan membentuk jembatan es yang menghubungkan Diomede besar dan Diomede kecil. Pada saat seperti itu, orang dapat berjalan antar dua pulau. Tentu saja ini hanya teori. Kenyataannya, menyeberangi Selat Bering secara hukum tidak diizinkan karena hal itu merupakan tindakan yang ilegal. Kamu tahu, logika akan membawamu dari A hingga Z. Sedangkan imajinasi dapat membawamu ke semua tempat. Dan di sini, kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. I know that I told you we're over. I swear that